Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Kembali hadir dari ujung timur Pulau Madura, Kabupaten Sumeneb. Obrolan budaya menemani Anda. Malam hari ini saya Ririn Rizkyanti akan mengajak Anda untuk menelusuri dan menjelajahi Kabupaten Sumeneb yang pada 31 Oktober 2019 lalu genap berusia 750 tahun. Saya membaca sejarah Kabupaten Sumeneb sejak dinobatkannya Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Sumeneb pada 31 Oktober 1269 Masehi sampai tahun 1929 telah dipimpin 36 raja. Keraton Sumeneb terletak di tengah-tengah kota yang berdiri di atas tanah milik pribadi Pangeran Natakusuma atau Panembahan Sumalang. Dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Sumolo I tahun 1762. Bangunan keraton ini mempunyai corak budaya Islam, kemudian juga budaya Cina, Eropa, dan Jawa dengan arsiteknya adalah Lau Piango dari Cina. Di dalam keraton terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah seperti Pendopo Agung, kemudian kantor Koning, dan bekas keraton Raden Ayu Tirtanegara yang saat ini dijadikan tempat penyimpanan benda-benda kuno. Lalu seperti apa Sumeneb tempo dulu, kini, dan juga nanti? Kita akan berbincangkan lewat obrolan budaya malam hari ini bersama salah seorang budayawan asal Madura yang juga telah menorehkan berbagai prestasi, kemudian karya, analisis, dan kajian dalam deretan buku yang juga malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Saya perkenalkan narasumber kita malam hari ini lewat obrolan budaya, ada Kak Ibnu Hajar. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ibnu. Waalaikumsalam, warahmatullahi selamat malam juga. Oke, ini nampaknya kalau di Madura, kalau Kak itu panggilan saudara gitu ya. Tapi kayaknya lebih pas kalau saya panggil Obo ya. Iya, jadi gini, kalau dipanggil Obo ya lintas sebenarnya. Yang bisa untuk saudara orang tua atau mungkin orang yang lebih tua. Termasuk kerabat juga ya. Kerabat juga, karena kita sesaudara. Betul. Jadi Obo Ibnu gitu saya panggilnya. Boleh. Baik, sahabat budaya, banyak hal yang juga kita akan kupas bagaimana Sumeneb tempo dulu, barangkali sekedar gambaran juga untuk Obo Ibnu nih, sedikit diceritakan juga untuk sahabat budaya seperti apa sih sebenarnya Sumeneb tempo dulu di saat masih Arya Wiraraja. Jadi gini ya, sebenarnya kita ini kan tidak memiliki gunung. Secara geografis Madura itu tidak memiliki gunung, dan dikenal dengan daerah yang sangat tandus. Jadi ketika bicara tentang Sumeneb tempo dulu, artinya kita punya bukit di utara Sumeneb. Jadi kalau kita tahu pantai utara kita ada pantai Lombong itu yang katanya orang, dan mungkin kita ketahui bersama bahwa cemara udang itu adalah satu-satunya pohon yang memang ada juga di dataran Cina. Tapi ketika kita runut ke belakang Sumeneb, ketika Prabu Kartanegara itu dinubatkan pada tahun 1269, seorang adipati, seorang ahli politik, seorang ahli strategi yang memang pada saat itu, katakanlah pada saat ini sekarang ini adalah intelektual lah ya, yang bernama Arya Wiraraja itu, mereka disingkirkan, diasingkan ke sebuah pulau yang namanya Pulau Madura, yang kebetulan di ujung timur Pulau Madura. Jadi orang itu namanya Arya Wiraraja. Nah, pada saat itulah kalau kita memberi gambaran tentang Sumeneb yang besar, tetapi kenapa masih diberi nama Songenep? Jadi ini disebut di dalam sebuah kitab Pararaton, dan prasasti-prasasti yang ada memang sudah menyebutnya tentang Sumeneb ya. Jadi Song itu sebuah cekungan, Enep itu yang landai. Jadi cekungan yang tenang dan landai. Karena memang kita tahu Sumeneb itu walaupun kita adalah daerah yang tidak memiliki gunung tandus, tapi kita memiliki iklim yang sangat sejuk ketimbang kabupaten lain. Jadi disitulah Arya Wiraraja pertama kali diangkat menjadi adipati di Sumeneb. Makanya
hari jadi Sumenep itu kita tetapkan pada tanggal 31 Oktober. Karena di dalam prasasti itu tertera seperti itu, di Pararato, di Mula Manurung dan semacamnya ada banyak prasasti. Jadi diambilkan pada sebuah seminar tahun 80-an ketika kita mencoba untuk menetapkan hari jadi. Pada saat itu rame-ramenya ya kabupaten kota di Jawa Timur dan di Indonesia ini mencari, menelusuri tentang hari jadinya. Jadi kita ambil sejak Arya Wiraraja dinubatkan oleh Prabu Kartanegara pada waktu adalah masih kita di bawah Singasari. Nah, kemudian ditetapkanlah tanggal 31 Oktober 1269 waktu itu. Itu Sumenep. Seiring dengan perjalanannya, Sumenep itu mengalami perkembangan dan berganti-ganti raja. Bahkan keratonnya itu sampai sekarang, Keraton Arya Wiraraja itu ada di daerah Batu Putih, ada yang meyakini. Tapi sampai sekarang situsnya kita tidak tahu gitu ya. Terus kenapa para arkeolog, para sejarawan menganggap bahwa Arya Wiraraja itu berada di daerah Batu Putih? Di situ ada bukit. Bisa memantau datangnya tentara-tentara yang dari laut utara ya, dari laut utara. Dan kebetulan di daerah Batu Putih juga artinya daerah yang sangat subur ya. Daerah yang sangat subur. Jadi disitulah. Jadi kita kalau tahu di mana keraton-keraton dan kerajaan tempo dulu itu pasti dibangun di daerah hutan, tetapi daerah yang sangat subur. Oke. Kemudian kalau berbicara soal karakteristik masyarakatnya ya, ketika tempo dulu, apakah juga sama seperti namanya gitu, yang landai, kemudian kehidupan masyarakatnya ini seperti apa kalau tempo dulu? Iya, karena kita masyarakat Tegalan, masyarakat Madura itu masyarakat Tegalan, di mana iklim Tegalan itu mempengaruhi terhadap dinamika kultural, dinamika kebudayaannya. Jadi secara psikologis mereka akan terpengaruh dengan alam yang keras, terus kemudian kaum pesisir dan semacamnya. Ya sangat mempengaruhi, tetapi ada tetapinya. Jadi Sumenep itu adalah satu-satunya, artinya kabupaten yang memang dipengaruhi oleh dinamika kultural Jawa. Jadi orang boleh berkata bahwa orang Sumenep itu keras, oke, kerasnya, tetapi kita punya parepesan, mun keras akres. Jadi yang dimaksud mun keras akres itu kalau keras berkeris ya, maksudnya kalau kita teguh memegang prinsip, kita tidak boleh kendor. Jadi bukan keras itu sembarang keras, enggak ya. Nah, makanya tapi kerasnya berprinsip gitu. Jadi menegakkan kebenaran, membela kebenaran. Orang Madura itu tidak pernah tanggung-tanggung gitu kan. Bahkan kenapa landai dan nyaman ya, ketika landai yang endapannya yang sangat sejuk dan kemudian orang Madura juga punya prinsip ini tempo dulu. Siapa yang pernah mencicipi cangkir di rumahku, dialah adalah saudaraku. Kalau tidak punya persoalan dengan orang lain, maka orang yang pernah cangkirnya dicicipi oleh orang itu, dia harus mampu membelanya. Nah, ini adalah filosofi karakteristik masyarakat Madura tempo dulu. Bahkan masyarakat Madura tempo dulu itu adalah masyarakat yang plural. Maksudnya plural, mereka sangat terbuka ya terhadap dinamika kultural dari luar. Terus kemudian karena di kita ini iklim Tegalan, hidupnya masyarakat Madura dulu adalah masyarakat yang bergantung pada iklim. Jadi misalnya kayak yang daerah sawah, persawahan, ya mereka menggantungkan hidupnya dengan tanda hujan dan semacamnya. Kalau daerah pantai, ya mereka bergantung dengan bagaimana di tepi-tepi pantai kita berjejeran pohon kelapa. Jadi artinya plural secara geografis, plural secara psikologis, dan plural secara kebudayaan. Itu masyarakat kita. Dan cukup sosial juga kehidupannya tempo dulu ya. Karena juga saya pernah dengar ketika main ke Sumenep dari luar kota, tidak afdal kalau tak nginep katanya. Jadi bermalam gitu di Sumenep itu. Sebenarnya begini ya. Jadi orang mengartikan song itu musuh, enep itu nginep. Tapi ini kata-kata ini viral lah dalam bahasa sekarang ya. Itu dihubungkan dengan sejarah Kek Lesap. Kek Lesap itu pernah menyerang Sumenep, terus kemudian dia nginep di Kabupaten Sumenep bermalam ya, nginep bermalam. Jadi ditaklukkan Sumenep oleh Kek Lesap, kemudian dia bermalam. Karena bermalam disitulah maka katanya Sumenep dinamai musuh yang menginap. Tetapi kalau kita merunut dengan sejarah, Kek Lesap itu pada tahun berapa? Sekira tahun 1700-an. Tetapi Sumenep disebut di kitab Pararaton sudah tahun 1269. Artinya, kata orang Jawa lah barangkali, menggatok-gatokkan sejarah lah gitu kan. Oke. Karena memang juga berada di ujung timur Pulau Madura barangkali gitu ya, Obe. Jadi kalau rasanya tidak bermalam, tak ngenap kata orang Madura, susah baliknya nanti kemalaman gitu. Makanya ketika main ke Sumenep karena mungkin jauh ya dari sisi tapi yang jelas ya secara kultural Sumenep itu sangat menyejukkan. Artinya budayanya sangat menyejukkan. Kenapa sangat menyejukkan? Budaya gotong royongnya. Makanya orang Madura terutama Sumenep ini memiliki adigium dan prinsip.
Kalau tadi saya katakan mun keras agres, jadi orang Sumba itu mun soki pasoko. Jadi kenapa? Kalau kaya, mun soki itu kan kaya artinya ya bahasa Indonesia, soko itu kuat. Jadi kalau kaya jangan sombong, tetapi kalau kaya menjadi sandaran orang yang lemah. Jadi siapapun yang datang ke Sumba, mereka akan merasa tersandarkan, mereka akan merasa punya pelindung. Jadi sejuk lah itu kan. Oke, itulah kehidupan dan karakteristik masyarakat tempo dulu yang barangkali masih juga dilakukan untuk saat ini. Nanti kita kembali. Sahabat budaya, banyak hal yang tersimpan dalam mengiringi perjalanan masyarakat Kabupaten Sumeneb hingga 750 tahun saat ini. Kemudian dari sisi tata bahasa, kemudian budaya, dan masyarakat menjalaninya seperti apa, sehingga ini menarik para wisatawan untuk datang ke Kabupaten Sumeneb.
Jika tadi mengupas Sumenep tempo dulu, kemudian bagaimana Sumenep saat ini? Bersama Oba Ibnu, saya masih terus menemani para sahabat budaya. Bisa sedikit digambarkan, Oba, ini tentang Sumenep saat ini seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan di awal ya, bahwa masyarakat Sumenep itu masyarakat yang plural. Masyarakat plural, masyarakat yang terbuka. Jadi masyarakat yang inklusif. Jadi tidak eksklusif ya. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Dalam konteks kekinian, masyarakat kita masih tetap memegang teguh tentang nilai-nilai kebudayaan. Walaupun sebenarnya ada yang namanya dinamika kultural. Jadi perkembangan kebudayaan. Perkembangan kebudayaan apa? Artinya mun soki pasoke, mun keras akres, mun atani atana, mun atekeng ateking itu kan itu adalah sebuah prinsip-prinsip yang dimiliki oleh masyarakat kita, tapi warnanya berbeda. Mohon maaf ya, karena memang mungkin kalau saya ini kan generasi kolonial, kalau Baririn kan generasi milenial ya. jadi generasi milenial perspektifnya pasti perspektif IT. Ya. Nah, ketika Sumenep itu sudah dikenal oleh banyak orang dan masyarakat, jadi ternyata stigma masyarakat melihat Madura secara umum dan Sumenep secara khusus, mereka kan pola pikirnya berubah. Jadi stigmanya apa? Ternyata keras itu tidak seperti digambarkan. Carok itu yang ditakutkan, ya ternyata tidak demikian. Tidak demikian adanya ya. Artinya, apalagi sekarang ketika Kabupaten Sumenep dengan galak-galaknya ya, visit Sumenep dan semacamnya untuk memperkenalkan. Karena kita tahu, kita punya ratusan pulau. Baik yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Dan disitulah kita memiliki yang saya katakan plural itu, ada banyak warna di situ. Jadi Pelangi itu indah kan karena banyak warnanya itu. Sumenep menjadi indah, menjadi tempat jujukan pariwisata karena memang keindahan warna-warna itu. Nah, bicara tentang Sumenep kini, Sumenep yang sudah semakin maju. Makanya ketika Raden Ayu Rasmana Tirtonegoro pintu Saut kemudian membangun keraton yang disebutkan tadi oleh Mbak Rini dan ke Masjid Jami, maka viral lah slogan-slogan yang namanya Sok Mekar. Sumenep Sok Mekar. Sok Mekar itu semakin berkembang. Sok Mekar itu bahasa Madura ya. Sok Mekar semakin berkembang. Ternyata Sumenep semakin berkembang, keislamannya, kebudayaannya. Nah, dari situlah seiring dengan perjalanan waktu, bicara Sumenep kini, Sumenep yang semakin terbuka dan dikenal oleh masyarakat luas. Artinya sudah berbenah ya. Jadi termasuk dari tata kota, infrastruktur, ini juga semakin maju begitu ya dari masa lalu. Sebuah proses memang tidak luput dari hal-hal yang seperti ini. Jadi ketika kita sudah mulai inklusif terhadap pariwisata. Kalau dulu kan kita memang agak-agak tertutup ya, tertutup terhadap pariwisata dalam tanda petik. Tetapi dalam keterbukaan kita memiliki keterbukaan yang sangat luar biasa dalam hal keyakinan. Kita tahu di Papion itu kan dekatnya RRI itu kan ada masjid, terus kemudian ada wihara, terus kemudian ada gereja, dan masyarakat kita tidak pernah mempersoalkan itu. Dalam satu kampung dengan berbagai agama tapi hidup berotap rukun begitu ya. Makanya di mana-mana di setiap kecamatan. Jadi Sumenep kemarin ya, bukan tempo dulu, agak kemarin di setiap kecamatan itu pasti ada Cina, ada ini dan semacamnya. Dan masyarakat kita welcome aja terhadap persoalan itu. Jadi pariwisata yang kita kembangkan sekarang, kita mungkin mulai kalau dulu mungkin spiritual menjadi panglima. Jadi spiritual keagamaan menjadi panglima, barangkali untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Sumenep tidak ada salahnya lah sekarang kalau pariwisata menjadi panglima. Kalau berbicara soal kaum milenial juga, apakah ini juga menyentuh di Sumenep kekinian sehingga mereka juga peduli dan memperkenalkan ke masyarakat luas bahwa Sumenep itu seperti ini, seperti yang digambarkan oleh Oba tadi? Saya melihatnya terutama di medsos ya. Jadi generasi muda kita artinya sangat proaktif sekali. Artinya bagaimana kita menyikapi dunia medsos, terus ada yang selfie dan semacamnya. Dari situ secara tidak langsung, mohon maaf ini, pemerintah daerah harus berterima kasih kepada netizen itu ya. Jadi terutama RRI juga yang memang mempromosikan ini, bagaimana Sumenep yang dikenal oleh masyarakat dengan stigma keras, terus kemudian gersang, terus kemudian terbelakang dan semacamnya. Nah, tidak lagi sekarang ini. Artinya sudah samalah dengan kabupaten-kabupaten lain. Kita sedang berproses, apalagi ketika ada jembatan Suramadu, era reformasi, dibarengi dengan otonomi daerah, dibarengi dengan otonomisasi pendidikan juga. Bahkan kalau kita kenal Lombok itu 1000 masjid, kita dikenal dengan 1000 pesantren. Betul. Dan inilah juga yang dikenal oleh masyarakat luas bahwa Sumenep ini kemajuannya juga cukup pesat ya di Madura daripada beberapa kabupaten lain begitu Bu. Iya. Jadi artinya saya tidak ngecap ya. Mohon maaf untuk teman-teman bupati di 3 kabupaten, tetapi yang jelas ini adalah fastabikul khairat dalam bahasa agamanya itu. Berlomba-lomba demi kebaikan. Kebaikan apa? Memakmurkan dan mesejahterakan masyarakatnya. Kita punya banyak hal loh. Jadi kadang-kadang
Ada teman saya ya, kemudian kemarin peneliti yang kebetulan mengambil pasca sarjana di Jerman datang di Sumeneb meneliti. Mas, dia menolak saya. Mas Ibnu sebagai budayawan, Sumeneb ini apa? Enggak krisis identitas. Maksudnya apa? Kota keris, kota batik, kota pendidikan. Saya jawab aja, bukan krisis identitas, tapi itulah kekayaan yang kami miliki. Luar biasa ya. Dan tentunya kalau kita tahu juga setiap hari jadi itu selalu ada prosesi ya, prosesi hari jadi. Nah, bagaimana juga mengenalkan prosesi hari jadi ini ketika setiap tahun dengan tema yang berbeda, apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Kita tahu ya, prosesi itu adalah sebuah rangkaian bagaimana memperkenalkan ya. Memperkenalkan sosok seorang Arya Wiraraja. Yeah. Nah, substansi yang dikandung di dalamnya setiap tahun tema itu berbeda karena kita tahu Arya Wiraraja itu memiliki 7 sifat yang luar biasa. Intelektual, politisi, seorang agamawan, ya, seorang ayah yang baik, dia ayahnya Ronggolawe loh ya, seorang negarawan dan seorang politisi. Nah, hal-hal ini secara berkesinambungan, jadi secara berkesinambungan ingin disampaikan. Misalnya kayak tahun ini ya, Sumeneb rumah kita misalnya, ya, seorang ikra negara. Ya, kalau Mbak Ririn tahu ikra negara di Laskar Pelangi yang jadi guru itu adalah seorang budayawan juga yang asal Sumeneb, kebetulan salah satu orang tuanya asal Kalianget. Dia ketika pulang kampung dia berkata begini, Mas Ibnu, Sumeneb ini bukan pulau. Apa Bang? Benua. Kenapa benua? Karena saking dari budayanya yang sangat luar biasa sekali. Kita tahu ya, ada suku Bugis, Mandar, terus ada suku Bajo dan semacamnya. Dan kita tidak mempersoalkan itu. Sumeneb ada di Madura. Orang mengenal Madura adalah bahasa Madura. Tapi kalau datang ke Sumeneb, datang ke pulau, ada bahasa Bugis, ada bahasa Mandar, ada bahasa Bajo, ada bahasa Sumeneb. Bahkan dari satu kecamatan ke kecamatan lain, dialeknya udah agak berbeda. Jadi kayak kita tahu dari kecamatan kota misalnya ke Lenteng, dialeknya udah agak berbeda. Inilah kasana, kekayaan yang kita miliki ketika bicara tentang dinamika kultural dan kekayaan budaya yang kita miliki. Oke. Bahkan di kepulauan, salah satu kepulauan di Sumeneb ini, Pulau Kangean, juga dengan kaya bahasa tadi seperti yang digambarkan oleh Oba Ibnu, ini banyak juga sebenarnya tidak menggunakan bahasa Madura ya, lebih banyak yang Bajo kalau di sana. Bahasa Bugis, bahasa Mandar dan semacamnya, bahkan di masa lembu. Jadi artinya begini ya, Sumeneb rumah kita menjadi rumah besar, rumah bersama. Di mana rumah bersama itu di dalamnya ya ada anak, ada ayah, ada ibu dan semacamnya. Tetapi pemikiran tidak sama. Tetapi kenapa dipersatukan di dalam satu atap? Nah, kita memiliki rumah besar yang namanya Sumeneb, di mana di dalamnya mengayomi. Jadi dari semua suku, dari semua keyakinan, dari semua budaya. Nah, inilah kekayaan yang dimiliki. Bahkan tidak dimiliki oleh kabupaten-kabupaten lain yang ada di Madura. Mohon maaf, dalam tanda petik saya sebagai orang Sumeneb kalau boleh sombong, nih Sumenebku kayak gini. Oke, inilah gambaran Sumeneb saat ini. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana Sumeneb yang akan datang. Sumeneb memulai sejarahnya lebih dari 700 tahun yang lalu dan menjadi saksi sekaligus pelaku dalam sejarah panjang negeri ini. Menjadikan Sumeneb tumbuh sebagai sebuah kota yang memiliki peradaban tinggi di masa lalu. Kota yang telah mengibarkan eksistensinya berabad-abad yang lalu, Sumeneb ibarat etalase yang menyajikan warisan peninggalan sejarah. Seperti layaknya sebuah keris yang terus diwariskan secara turun-temurun, identitas kota ini pun telah menjadi pusaka yang telah menjadi peninggalan leluhur kepada generasi berikutnya.
Banyak jejak sejarah yang dapat kita nikmati di kota ini. Dimulai dari kedatangan Arya Wiraraja hingga berakhirnya era keemasan kerajaan Hindu-Buddha. Penamaan desa seperti Candi, Gapura, dan Mandala diyakini sebagai semiotika dari lembaga pendidikan, perkampungan, dan tempat pemujaan di zaman Hindu-Buddha. Di era selanjutnya, peninggalan leluhur pun semakin konkret. Karya-karya arsitektur yang melambangkan kejayaan peradaban di masa lalu tampak kokoh menantang zaman. Seperti Keraton Sumenep yang masih cukup terawat dan menjadi salah satu keraton yang eksis di wilayah Nusantara. Masjid Jami yang berdiri kokoh di tengah kota menjadi simbol Sumenep sebagai kota yang sangat religius. Namun, dengan arsitektur Timur Tengah, Cina, Eropa, dan Jawa, Masjid Jami juga merupakan simbol bagaimana kota ini sangat toleransi dan terbuka dengan pihak luar. Asta Tinggi yang merupakan pemakaman Raja-Raja Sumenep adalah landmark yang memperlihatkan bagaimana kota ini dibangun dengan cukup detail, di mana hubungan dengan akhir sebuah kehidupan pun telah ditata epik di daratan tinggi desa Kebun dan hingga saat ini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang cukup ramai dikunjungi oleh para peziarah baik lokal maupun luar daerah. Zaman pemerintahan kolonial juga menyisakan jejak arsitektur yang masih dapat kita nikmati di Kabupaten Sumenep. Jejak tersebut tersaji kolosal di sebelah timur kota Sumenep hingga Pelabuhan Kalianget. Jejak sejarah kolonial pun berderet hingga mendekati kota. Pemukiman, pusat kegiatan masyarakat, hingga benteng menjadi situs berharga, menjadi simbol keberadaan kolonial di masa lalu. Secara identitas, kota ini telah menjadi sebuah pusaka warisan perjalanan sejarah masa lalu. Perlu adanya upaya pelestarian sekaligus pengembangan berkelanjutan agar pusaka warisan leluhur yang terhampar di kota tetap dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Melestarikan bukan berarti menghentikan pembangunan, namun bagaimana tata kelola pengembangan kota harus selaras tanpa mengesampingkan identitas lokal kota Sumenep sebagai sebuah kota pusaka yang memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Akhirnya The Show of Madura merupakan hal yang tidak berlebihan disematkan kepada Kabupaten Sumenep. Karena Sumenep merupakan wilayah dengan masyarakat yang terbuka dan penuh keramahan, serta dikaruniai oleh keindahan alam yang luar biasa, hingga sejarah dan peradaban yang merupakan warisan leluhur pun terjaga dengan baik di kota ini.
banyak sentuhan budaya yang dihadirkan dalam prosesi 750 tahun Kabupaten Sumeneb. Nah, kita juga akan masih membahasnya dengan Oba Ibnu Hajar untuk serangkaian prosesi yang selalu dilakukan setiap tahun di Kabupaten Sumeneb. Sedikit digambarkan barangkali nih Oba, seperti apa nih? Tahun sekarang itu 750 tahun Sumeneb. Jadi luar biasa sekali dengan tema rumah kita itu. Kemarin ditampilkan beberapa kesenian dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Sumeneb. Jadi bagaimana kesenian, jadi tema rumah kita ini rumah bajo, rumah panggung gitu. Jadi itu sama dengan di Sulawesi. Makanya ada percampuran, ada asimilasi kultural ya. Bagaimana suku Bugis, suku Mandar, suku Bajo itu berbaur dengan kita suku Madura dan mereka tidak masalah. Itu ditonjolkan. Bahkan dari penampilannya ada penampilan Ceren Kenca dengan saroninnya. Ceren Kenca itu kan budaya yang kita kenal, itu bagaimana pangantan Cemang ya. Pangantan Cemang ala Sumeneb itu. Pangantan Cemang itu pangantan yang naik kudanya yang menari terus diiringi dengan saronin itu dan diarak keliling kampung. Jadi kemarin ada seorang peneliti, ada seorang penulis tesis ya dari Universitas Negeri Jakarta yang memang meneliti tentang adat pakaian, adat pengantin yang ada di Sumeneb dan itu ada di pangantan Cemang. Jadi filosofinya apa? Mereka diarak keliling kampung dengan naik kuda. Secara tidak langsung mereka memproklamirkan, si A ini sudah punya pasangan, tolong dong jangan ganggu-ganggu ini. Bahkan dengan ungkapan kegembiraan. Jadi diiringi dengan musik tradisional yang namanya saronin. Dan ini khas. Trompetnya itu melengking dan itu memiliki filosofi jeritan-jeritan khas yang dimiliki oleh masyarakat Madura itu sebagai masyarakat Tegalan itu muncul improvisasinya di situ. Kadang kita berpikir tanpa partitur, tapi ternyata harmonisasi dari gamelan, terus gendang, terus trompet saronin itu dengan tarian kudanya itu. Nah, inilah menunjukkan sebuah filosofi bagaimana kemerduan harmonisasi musik itu dengan suara hati. Artinya, orang Madura itu ketika melangkah, dia akan selalu menjerit dengan keinginannya, terus kemudian melangkah dengan kata hatinya dan dilangkahi dengan langkah yang riang tetapi dengan penuh optimisme. Itu salah satunya ya. Karena banyak juga ya serangkaian di prosesi yang ditampilkan tidak hanya sekedar pangantan yang lewat begitu dengan sajian musik, tapi juga ada beberapa konteks kekinian yang dimunculkan. Ya, seni kontemporer. Jadi seni kontemporer kemarin itu bagaimana mendaur sebuah ramuan katakanlah dalam tanda petik tarian kolosal ya. Tarian kolosal itu terus kemudian ada tari muang sangkal yang kita tahu tari muang sangkal itu kan memang ciptaannya Taufik Almarhum. Jadi perlu diluruskan juga tari muang sangkal itu muncul di era-era tahun 80-an ya, bukan dari keraton tempo dulu. Jadi dan ini lambat laun sudah akan menjadi ikon. Jadi menjadi kebanggaan kita karena memang tarian itu sangat luar biasa, penuh filosofis dan semacamnya. Muang sangkal itu kan membuang sangkal itu kan bala ya. Jadi membuang mara bahaya dan semacamnya. Nah, dari situlah di mana filosofi muang sangkal itu? Kita jadi memahami ketika dia memegang sebuah guci, di dalamnya ada beras dan isinya kuning. Nah, kuningnya tapi nggak kayak gini. Dan jadi, itu ditaburkan kepada para tamu yang datang begitu. Itu biasanya kalau ada tasakuran entah itu arokat tase, kalau sekarang berubah menjadi nama petik laut ya. Jadi beras kuning itu artinya untuk menangkal, untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di sekitar kita. Itu adalah sebuah dinamika kultural ya. Mohon maaf, saya sedang tidak berbicara tentang persoalan fikih, tapi sedang berbicara tentang persoalan dinamika kultural. Dan di situ juga ditampilkan. Terus kemudian ada penampilan hadra. Jadi di Sumeneb ini ya juga religinya kuat ya. Religinya sangat kuat. Di situ diungkapkan bahwa masyarakat Sumeneb adalah masyarakat yang religius. Jadi masyarakat Sumeneb itu ketika bicara tentang persoalan agama, dia sangat patuh kepada kiainya. Jadi masyarakat Sumeneb ini patuh terhadap pepak pepuk guru rato. Jadi bapak, ibu, guru, ini termasuk kiai di sini, rato ini penguasa. Jadi masyarakat Sumeneb ini bukan masyarakat yang apa adanya menerima, tapi tidak. Dia penuh dengan pemikiran yang luar biasa. Artinya ketika masyarakat Sumeneb itu kesetiaannya, religiusnya terhadap kiai, dia tidak mau. Walaupun seorang bajingan sekalipun, kalau dia mendengar bahwa kiai itu disalahi oleh orang luar, dia akan tampil di depan untuk membela itu. Jadi inilah yang membuat kekhasan masyarakat kita. Jadi ada parade hadra. Terus kemudian di situ juga pada saat itu ditampilkan ada ribuan empu yang disertifikasi. Kita tahu ya punya empu keris yang, mohon maaf, saudara-saudara saya yang di Jogja, di Solo, di situ kan ada juga empu keris. Tetapi secara kuantitas
kalah sama kita. Banyak sekali ya. Bahkan kalau boleh sombong juga secara kualitas, bagaimana pamor keris mulai dari Malatesa Toor, terus Kularisa Kongkong, Pakse Sepeke, Naga Sosro dan semacamnya, ya empu-empu kita mampu itu membuat itu. Jadi artinya bahkan juga kemarin ada kostum yang berupa batik. Batik kita kan batik sekar jagat. Sekar itu bunga, jagat itu semesta. Wih, luar biasa sekali bagaimana bunga semesta itu digambarkan dalam sebuah karya yang berupa batik. Iya. Gitu ya. Dan Jadi, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. dipakai dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kenapa orang Sumeneb ada batik sekar jagat, bahwa jiwanya sekar itu bunga, jagat itu semesta, bahwa hatinya selalu berbunga-bunga. Boleh dikatakan orang Madura itu wajahnya adalah celurit, tetapi hatinya tetap melati. Wow, wajahnya celurit, hatinya melati. Dan tentunya sahabat budaya, kalau berbicara soal prosesi, awalnya dulu itu dilaksanakannya pada siang hari. Nah, Obo Ibnu, kenapa sekarang kemudian tampilnya kemarin itu di malam hari? Ya mungkin itu hanya persoalan teknis saja. Kalau siang hari mungkin karena kita masyarakat kita kan Cuacanya panas sekarang sangat ya. panas sekali. Tapi malam hari mungkin Iya. karena ini sebuah penampilan kolosal dalam tanda petik kontemporer. Jadi kalau siang hari permainan lighting itu kan tidak ada. Jadi menambah sakralnya, menambah magisnya pemintasan itu. Cuman sayang untuk yang malam hari ini mungkin masyarakat luas tidak begitu bisa menyaksikan karena mungkin ada zona-zona tertentu ya. Karena memang mungkin malam hari, karena sebelumnya kan sudah ada festival tong-tong. Jadi mungkin masyarakat udah mulai agak capek tuh nonton. Oke. Jadi mulai serangkaian hari jadi tidak hanya di prosesi ya, tapi sebelum-sebelumnya ada lomba tong-tong yang itu juga mendunia bahkan ya. Ketika kalau dilihat di YouTube tong-tong Sumeneb itu sudah luar biasa. Sebelum itu juga banyak sajian-sajian serangkaian hari jadi. Kita juga akan mengetahui bagaimana respon pemerintah di Spardupora dalam hal ini, dalam serangkaian hari jadi Kabupaten Sumeneb ke-750. Bisa ditanggapi nih? Ya, yang jelas respon pemerintah sangat positif dan luar biasa sekali. Bagaimana setiap tahun mereka menyediakan anggaran, terus kemudian juga teman-teman di Dewan juga mereka sangat setuju dengan anggaran yang disiapkan. Artinya begini, mereka sangat, dalam bahasa fikih kebudayaan saya, jadi teman-teman di birokrasi itu sangat bersahwat lah untuk meningkatkan ini. Terbukti tidak hanya dari sekarang. Kita retrospektif kembali lagi. Satu-satunya kabupaten yang ada di Madura yang punya bandara hanya Sumeneb. Dan itu tahun 80-an lah yang kita miliki. Dan sekarang sudah dioptimalisasi lagi. Kenapa? Ini adalah sebuah rangkaian, dalam bahasa biologi itu kan simbiosis mutualisme. Jadi bagaimana pemerintah dengan respon yang sedemikian rupa, tidak hanya terhadap hari jadi, tapi ya bagaimana pemerintah mampu dan ingin memajukan pariwisata, kebudayaan, dan memperkenalkan Sumeneb ke luar Sumeneb. Sehingga apalagi dalam hari jadi ini. Cuman lagi-lagi barangkali pemerintah ini perlu responsif ya, merespon. Artinya saya sampai sekarang kok masih berpikir itu. Di Aing Tong Tong, di sentra kerajinan keris itu. Jadi banyak juga orang Aing Tong Tong yang tidak mengenal empu-empu legendaris. Nah, ini perlu sentuhan pemerintah. Saya sudah usulkan bagaimana di jalan-jalan di Aing Tong Tong itu ada jalan Empu Tago Notokusumo misalnya ya. Ada jalan Empu Sapa misalnya, itu kan. Nah, itu nanti diperkenalkan. Dan kalau sudah nama-nama misalnya nama-nama untuk nama jalan, Jalan Arya Wiraraja, Jalan Sultan Abdurrahman kan sudah ada. Barangkali di desa Aing Tong Tong sendiri sebagai sentra industri keris barangkali perlu itu juga. Nanti nama empunya diangkat juga diangkat gitu ya. juga kan. Kemarin kita sudah mensertifikat empu itu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan masyarakatnya sendiri? Apakah menikmati dari serangkaian prosesi ini? Jangan-jangan hanya ini dari sisi pemerintah mereka merasa wah, tapi apakah masyarakatnya juga menikmati? Yang jelas masyarakat menikmati ya, baik secara hiburan dia juga menikmati, secara ekonomi ya juga. Bagaimana perputaran uang malam itu, untuk malam tong-tong. Wah, ini luar biasa sekali. Artinya banyak juga pendatang yang dari luar, kita bisa menyerap. Jadi kita mencoba menikmati masyarakat itu, masyarakat hanya menikmati secara tontonan, apa juga mampu menyerap secara tuntunan gitu kan. Kan gitu yang diharapkan kita. Nah, dengan prosesi itu ternyata Arya Wiraraja dulu dibuang ke Sedot dan menjadi adipati. Nah, cikal bakal sampai ke bawah itu. Nah, satu hal yang barangkali perlu ditonjolkan juga diperkenalkan. Kita pernah punya raja loh. Pada tahun 1648 sampai 1472 kita punya raja di Sumeneb namanya Jutenagara. Jutenagara ini seorang raja yang legendaris, yang tutur katanya lemah lembut, akhlaknya luar biasa, dan dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Bahkan ketika ada anak muda yang tidak memiliki akhlak, orang tua kita menyebutnya, oh tak tahu Jutenagara, dari saking mulianya akhlaknya. Bahkan beliau itu tidak dikuburkan di asta tinggi di atas, dikuburkan di bawah, di dekat jembatan di Kebun Agung.
Jadi Oke. ini juga perlu diperkenalkan. Jadi kita tidak hanya kenal dengan Arya Wiraraja, tidak hanya kenal dengan Sultan Abdurrahman, tidak hanya kenal dengan Joko Tole, tetapi Jutanagara juga perlu kita perkenalkan. Jadi Raja Sumenep yang memang memerintah sekitar tahun 1648 hingga tahun 1672 itu adalah seorang sosok raja yang sangat luar biasa sekali juga. Mungkin semoga lah hari jadi yang akan datang sosok Jutanagara bisa diperkenalkan kepada masyarakat. Iya. Itu harapan saya. Baik. Nah, tentunya kita masih akan terus ngobrol di obrolan budaya malam hari ini. Bahkan kita juga berada ini di rumah Oba Ibnu ya, yang luar biasa ternyata susunan buku-buku bacaannya kebudayaan. Kita juga di sini malah di sejarah Sumenep ada nih Oba Dan ya. kebetulan Ini menjadi bacaan sehari-hari begitu? dan kebetulan saya termasuk tim penulis dan ketua editornya. Wah, seperti itu. Nanti kita akan ngobrol lagi, jangan kemana-mana. Kekayaan budaya yang begitu majemuk menjadi pemersatu dan kontrol sosial bagi masyarakat. Siapa sadar keraton yang megah, pantai yang eksotis, gugusan pulau yang menyimpan masa depan adalah rahim dari segala perbedaan ras,
Sahabat budaya, kembali lagi lewat obrolan budaya. Malam hari ini masih bersama saya Ririn Rizkyanti dan Oba Ibnu Hajar. Nah, di kesempatan terakhir nih, barangkali sebagai closing statement ya, bagaimana harapan dari seorang budayawan yang sudah ada di kancah nasional terhadap Sumeneb yang akan datang? Ya, saya hanya berpikir begini ya, bagaimana substansi dari nilai-nilai kebudayaan yang kita warisi itu tetap kita jaga. Terus kemudian format kebudayaan dan kesenian, ayo kita kembangkan bersama. Artinya begini, jadi jangan sampailah nilai itu hilang, tetapi format kebudayaan dan kesenian tetap kita kembangkan sesuai dengan era milenial. Jadi artinya nilai tetap ada, kemasan itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan itu saya berpikir untuk Sumeneb ke depan, dan itu sudah menjadi cita-cita seorang Sultan Abdurrahman sih. Yeah. Jadi kenapa? Karena Sultan Abdurrahman itu raja kita yang sangat luar biasa sekali, yang saya katakan tadi. Jadi Sultan Abdurrahman itu orang yang bisa membaca prasasti, jadi orang yang ya luar biasa hafal Al-Quran. Bahkan Sultan Abdurrahman menjadi kontributor ketika Raffles menulis The History of Java. Kebetulan ini bukunya. Jadi ini salah satu buku yang ditulis oleh Gubernur Raffles, di mana Stafford Raffles, di mana di dalamnya kontributor pemikirannya salah satunya adalah Sultan Abdurrahman. Betapa luar biasanya Sultan kita. Dan ada seorang peneliti juga dari Perancis, namanya Helen, yang sampai akos di sini hampir 1 tahun meneliti tentang aneka ragam kesenian di Kabupaten Sumeneb. Dan itu menjadi buku yang fenomenal dan monumental. Bukunya ini nih. Jadi ini hasil penelitiannya Helen. Jadi lebur gitu kan. Jadi seni musik dan pertunjukan dalam masyarakat Madura. Dan ini lebur itu kalau dalam bahasa Madura artinya indah ya. Jadi ke depan harapan saya tidak hanya Helen, tidak hanya Raffles yang menulis, ada seorang profesor juga, Kunto Wijo, yang menulis tentang Madura. Ada seorang peneliti juga, Hoop de Jong namanya, yang menulis tentang agama, kebudayaan dan ekonomi masyarakat Madura. Ke depan bagaimana ini juga tidak hanya kita menyajikan tontonan, tapi bagaimana literatur tentang Sumeneb kita kembangkan di situ. Sehingga juga menjadi tuntunan untuk masyarakat milenial begitu ya. Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda lewat obrolan budaya malam hari ini. Kita telah tahu banyak tentang bagaimana Kabupaten Sumeneb dalam sepanjang prosesi 750 tahun sehingga saat ini menjadi Sumeneb yang banyak dikenal baik di media sosial, bahkan banyak keterlibatan para budayawan juga untuk mengenalkan ke daerah luar. Terima kasih atas kebersamaannya. Oba Ibnu Hajar, terima kasih. Dan saya Ririn Rizkyanti undur diri. Selamat malam. Madura,
mata